kayak KTP yang warna pink? Sebenarnya itu kan Enggak. lucu ya, dan Bisa dapetin uang. Maka dari itu kita masih main Roblox. halo guys, balik lagi di Ngobrol Santuy. Ngobrol biasa, Berasa berisi. Nah, kali ini kita lagi sama teman-teman kita nih. Boleh di... Sebelum itu kita kenalin diri dulu ke diri kita dulu lah ya. lupa. Oh my god, siapa namanya kak? Ada aku Muhammad Rintin Apis, bisa dipanggil Kiki. Halo, aku Henry Setiarini, biasa dipanggil Henny aja sih. Kita kedatangan siapa nih? Aku Anissa. Aku Kristiria. Saya Isya. Sabana. Sabana. Ada. Sekarang kita mau ngebahas apa sih di episode pertama ini? Jadi kita itu mau membahas dunia komunikasi di balik Roblox di balik dunia komunikasi. Ya itulah, karena kan sekarang lagi happening banget dan Iya. banyak orang FOMO tuh soal Roblox kan. Nah, menurut kalian Roblox itu apa sih? Banyak, Bentar dulu, banyak. abang dulu, kakak dulu. Banyak di sekarang tuh banyak yang FOMO nih, termasuk teman kita dua ini. Mereka ini lagi FOMO-FOMOnya main game Roblox. Jadi kita bakal tanya-tanya sama teman-teman kita ini tentang Roblox tuh komunikasinya gimana sih? Fitur-fitur yang dikasih sama Roblox tuh apa aja sih? Ya. Boleh? Silakan Kak Henny mau bertanya. Aku mau nanya nih sebelumnya, sebelum jauh-jauh menelusuk ke dalam ya, kayak menurut kalian Roblox itu apa sih? Kalau dari aku pribadi ya, kalau Roblox itu tuh kayak game online yang biasa kita mainin. Kayak misalkan kalau cowok-cowok kan mainnya Mobile Legends gitu-gitu kan. Cuman kan sekarang lagi banyaknya nih kayak di sekitar kita tuh banyak lagi pada main Roblox. Jadi kayak sama aja sih game online, tapi di dalam game online-nya itu ada kayak fitur-fitur yang mungkin ada voice chat-nya, komunitasnya. Jadi kayak Lebih banyak luas gitu gitu ya. Dan ada beberapa map yang mungkin luas lah gitu map-mapnya di sana. Kamu bisa main gunung segala macam, bisa tuh banyak. Jadi kayak mungkin game ini tuh sedikit bukan sedikit sih, kayak banyak ketertarikan orang buat main ke game ini gitu. Iya, jadi nggak monoton cuman satu Betul. game yang fokus ke situ aja, cuman dia luas gitu. Itu sih Roblox tuh yang Ini berarti Kita kayak tahu sih, virtual reality gitu. Iya. Bisa Oh, gitu. Bisa semacam itu. berarti banyak yang bisa dimainin, yang bisa dijelajahi di dalam game Iya, ini. betul. Ada satu atau dua map itu berarti ada banyak maps. benar. Maps itu bisa pengguna tuh bisa bikin maps gak sih? Iya, user tuh bisa bikin maps nggak sih? Bisa. Kan menarik banget tuh. Iya, bisa. Karena apa ya? Apa namanya? Jadi tiap maps itu kita bisa bikin user, cuman kayak tergantung beda-beda gitu. Nah, maps itu kita bisa kayak atur sendiri kan ya. Iya. Nah, dari maps itu juga bisa menghasilkan Iya, betul. itu tuh. Jadi kayak menjadi developer kecil-kecilan tuh bisa dari sana gitu. Oh, jadi kita bisa mengeluarkan kreativitas kita Iya, di Roblox itu dengan Iya. bikin maps. Iya, Oh, bagus bagus. Dan BTW, gue sempet riset nih tadi malam sebelum gue ketemu sama kalian, kayak gue nggak mau kelihatan kayak bener-bener nol kosong gitu ya. Gue sempet riset kalau kayak bikin maps itu tuh bener-bener dia sangat-sangat menguji kreativitas. Bahkan sekarang tuh rata-rata yang bikin maps tuh malah anak-anak kecil kayak SMP, SMA gitu loh. Iya, Dan bener-bener. bahkan mereka tuh usia 14, 17-an cuannya banyak banget kan ya kan menghasilkan dari situ kan. Nah, untuk Roblox sendiri itu cuannya tuh gimana sih? Maksudnya kayak let's see kalau ML gitu kan nanti kita top up diamond gitu. Nah, kalau Roblox itu gimana? Kamu. kayaknya lebih ke ya tadi yang kalau misalkan kayak kita bikin maps kan, terus kayak dari orang yang masuk maps itu juga bisa melakukan. Jadi Iya. orang yang bermain di maps kita itu bisa menghasilkan Uangnya, jadi kayak Iya. namanya tuh Robux. Iya. Nah, Oh, Robux Robux. itu tuh, nah jadi kayak misalkan Mata uang gitu ya? Iya. Oh. Jadi kita misalkan kita bikin map nih, terus dikunjungi banyak orang nih, map yang kita buat itu tuh rame gitu Nah, kan. iya, Nah, semacam di map kita tuh misalkan ada fitur VIP apa misalkan segala macem gitu. Nah, kalau misalkan orang itu, misal penggunanya nih dia beli apa ya kayak VIP barang yang di map Robux itu. gitu dia. Nah, si developer yang kecil yang ini dia tuh bisa dapetin Robux-nya itu. Nanti dari Robux-nya itu bisa dapetin uang, hasil uang gitu. Oh, jadi Roblox itu bisa ditarik oleh yang Iya. developer map tadi. Iya. Cara mencairin gimana tuh? Cair ini aku nggak tahu. Cara menjadi uang. Betul. Kalau itu nggak tahu sih. Anak Karena belum bikin map. iya, Iya. karena aku cuma Oh. pengguna
doang. Kayak kita belum terjun sampai ke bikin apps gitu loh. Jadi kita kayak baru-baru cuma pengguna gitu. Tapi ya kita juga sempat dengar kalau emang dari apps itu bisa menghasilkan. Iya. Kalau kita main masuk map itu bayar? Enggak, gratis. Berarti kalau beli fitur VIP-nya Iya. PP itu baru bayar. Iya. Oh, gitu. Kreatif juga ya. Bisa menghasilkan ya. Kadang juga ada beberapa jalan di maps yang berbeda itu. Jadi kayak ini khusus VIP ya nggak sih? Nah khusus VIP itu orang yang pengguna yang masuk maps itu yang top up Roblox-nya otomatis kalau misalkan dia top up tadi yang kayak si Nisa bilang itu kan otomatis cuannya itu kan masuknya ke pencipta maps-nya Iya, itu iya iya, kurang lebih iya. seperti itu. Jadi kayak ada beberapa jalan pintas atau apa yang lebih cepat itu kan biasanya tuh dia ada tulisannya khusus jalur VIP gitu. Iya. Fast track ya. Kayak bisa duman ya, fast track ya. Betul, ya. Oke, keren sih. Nah, kalau kalian kan emang user ya dan Iya. entah itu FOMO atau enggak, ya mungkin itu emang seru-seruan. Nah, buat Kak Isa sendiri sebagai masyarakat awam, kayak ngelihat teman-temannya pada main Roblox kayak gini, tertarik nggak sih atau bukan? Dia apaan sih buang-buang waktu atau apa gitu nggak sih? Sebenarnya sih ya buang-buang waktu ya. Kan otomatis kan kita kan sehari-hari itu bekerja, Iya. kuliah, buat tugas. Jadi kalau buat main game-game gitu tuh kayak gimana Tapi ya? Bang, Nggak jangan enak salah juga. loh. Ini pandangan Ini pendapat pribadi loh. Iya, Bener, gitu. bener. Iya, tapi apa sih buang-buang waktu banget ini? Mungkin kayak Isa waktu luangnya dikit, jadi waktu luangnya dipakai beneran. Mungkin kan kalian nggak tahu juga sih saya nggak Karena tahu. perempuan sama laki-laki emang dunianya beda ya. Iya sih. Tapi Karena- kalau belum coba kan nggak tahu ya nih. Makanya itu kita jangan mencoba. Takut ketagihan. Takut ujung-ujungnya ribet. Tapi nih kan gue juga sering lihat klip-klip Roblox di sosmed ya. Mereka ini bisa ngaktifin suara tuh. Gimana sih cara ngaktifin suara? Dan rata-rata itu mereka anak kecil sama orang tua tuh masuk di fitur satu suara tuh gimana cara Dan itu ngaktifinnya? berbagai golongan dari mancanegara tuh juga bisa saling berhubungan loh dari situ. Kalau itu sih lebih ke verifikasi KTP Iya. ya Miss ya. Iya. Jadi ada kayak pengaturan di Robloxnya sendiri itu dan itu ada apa ya minimal 13 tahun baru bisa ada fitur suara. Cuman kan emang banyak yang pada salah gunain juga ya. Iya, Jadi kayak Sebenarnya otomatis kalau mereka yang masih di bawah umur, kita juga kepikiran kan, tanda tanya lah itu mereka pakai KTP siapa ya kan, sedangkan mereka aja masih di bawah umur. Iya. Berarti Oh, jadi harus punya KTP dulu. Iya. Berarti 17 tahun ya. Betul. Oke. Oh sebenarnya yang bisa ngaktifin voice suaranya itu Iya. yang harus bisa dewasa. pakai KTP. Iya. Iya, pokoknya ya cukup umur lah gitu. Oh mungkin Tapi juga ini gak cuma KTP aja. Kayak tau gak sih kayak KTP yang warna pink KIA itu? Oh, Kartu Indonesia. kartu anak Indonesia. Kayak apa sih ya? Kayak dari Emang keren Iya KIA yang warna pink. Iya. Itu bisa. Katanya sih yang aku dengar ya itu bisa. Jadi kayak Baru denger juga. iya, aku malah juga baru tahu ternyata kayak Oh. mungkin bocil-bocil itu tuh makanya dari situ. Mungkin kayak sebagai pengganti kartu identitas kali ya. Kayak Iya. ibarat kata kayak kartu pelajar kali ya. Berarti salah semacam menggunakan itu dong. Kali lah ya. Tergantung Ya, sih Kak anak sebenarnya. kecil Tapi ditakutkan mungkin ya kalau anak kecil kan mereka takut kepengaruh sama omongan-omongan orang dewasa kan Iya. ya kayak gitu kita Iya. nggak bisa saring ya orang-orangnya kita mau sama orang yang kayak gimana gitu kan susah deh. Ya itu dong negatifnya kalau misalnya nggak bijak gitu kan. Oh, iya sih berarti berarti sebenarnya komunikasi di dalam kita yang dibangun ya harus mempunyai identitas atau KTP. Iya. Nggak bisa mungkin anak-anak kecil itu Iya. pakai yang tadi kartu yang Iya. KIA atau KI Iya. atau ya pakai KTP orang tuanya ya. Iya KIA. BTW saat tadi kan ngomongin soal klip-klip gitu kan. Ah. Nah, sempet kayak beberapa hari yang lalu lewat tuh di FYP TikTok gue ya. Daiwan ketemu teman Roblox gitu. Nah. Dia tuh ceweknya udah gede, yang cowoknya masih kecil. Oh masih kecil banget. Ya kok kamu masih udah gede gitu kayak. Sebenarnya itu kan lucu ya dan Iya. banyak banget kayak Roblox score. Iya lagi. Oh jadi kayak pertemuan dari virtual Roblox Iya, gitu ya. dan karena kayak ya asik nih ngobrol sama lu di Roblox, gue mau dong ketemu sama lu di daerah mana nanti mereka ketemu di satu titik gitu. Iya. Itu kan bisa memperluas relasi Tapi juga ya. tapi itu juga bisa membawa pengaruh Iya, dampak bisa, negatif bisa. loh. Iya. Karena dari Bagian nanti anak-anak yang ikut komunitas itu
kita foto Takutnya dia apa-apain terjerumus dia, ke- nanti takut dilakukan hal yang tidak Iya. baik. Nah, maka dari itu kita nggak usah main Roblox. Alangkah baiknya takut disalahgunakan oleh anak-anak kecil sekarang. Kan anak kecil sekarang kan udah tahu dunia digital, jadi itu bahaya. Tapi tuh Roblox tuh ngilangin penat tenis ya. Sebenarnya itu tergantung dari orangnya Nah, ngambilnya gimana. Roblox itu nggak bahaya sebenarnya. Cuman Tapi ya, kan Cara kita kalau nangkep. disalahgunakan, Iya, itu kan bahaya. Roblox tuh emang komunitasnya gede tuh. Iya, Kemarin tuh yang Itu di ada kasus yang maaf ya, yang pendemo di Indonesia itu dan komunitas Roblox itu ikut nyumbang ke keluarga. Jadi itu ya, jadi komunitas Roblox itu sebenarnya baik kalau dimanfaatkan dengan benar ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal dimanfaatkan dengan baik, sekitar tanggal, pokoknya bulan September ini belasan antara tanggal 13 sampai 17-an itulah di Solo ada ekstrakurikuler Roblox untuk anak-anak SMP, namanya Edubox, Roblox Edubox, itu makanya. tapi kayaknya baru dengar ya, eskul tuh termotivasi dari sebuah game. Iya, nah dari Bagus juga situ. ya. Roblox ini udah masuk ke dunia pendidikan. Iya. Tapi tetap banyak pro kontranya. Iya sih. Bahkan kayak kalau ini emang dari masyarakat Solonya, para pemimpinnya Solo tuh juga emang kayaknya bagus. Tapi tetap harus ada diawasinya. Dan itu tuh bukan di satu sekolah, jadi kayak satu Solo itu bikin ekstrakurikuler itu, nah nanti yang mau bisa daftar gitu, dan itu tetap ada aturan-aturannya, dan nanti tuh kayak mereka dibikin satu kelompok isinya berapa orang dan itu per sesi, jadi nggak yang gerudukan gitu loh. Langka juga ya. Bagus sih kalau misalkan emang ya Kak, gimana ya, kayak jadi cara belajarnya tuh nggak monoton gitu loh, maksudnya nggak yang kayak papan tulis gitu-gitu doang, Iya gimana sih. gitu kan, Capek nggak banget rumit. kan. Tapi kan nggak bagus juga kalau buat ke sekolahan. Oh enggak, Takutnya kan ya handphonenya disalahgunakan. I see. Kan Kan tapi tetap kan diawasi. iya, Nah, itu jadi tadi itu gua kayak Tapi kan nggak seluruhnya Karena kan itu dalam sekolahan mengawasi. apa ini guys? Iya kan? Aku bingung. Ini nih salah satu contoh, mungkin kalau jadi orang tua akan jadi strict parents nih buat anak-anaknya membatasi bermain gadget. Iya. Karena emang Isa ini pekerja keras banget. Keren. Tapi jangan salah loh Kak, aku sempat baca tuh kayak anak sekarang gen-gen alpha gitu yang udah main Roblox kan otomatis mereka berkontribusi dan berkecimpung di dunia online ya. Iya. Top up dan lain-lain, otomatis pikiran mereka tuh jalan, ini nanti beli ini. Dan itu bisa mempersiapkan mereka di ekonomi digital yang akan datang di masa depan. Ya, jadi kita juga harus membimbing teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih kecil dia main Roblox juga, dan pendidikannya juga harus jalan. Iya. Jadi jangan sampai adik-adik kita terjerumus dalam dunia Tapi- digital yang buruk. Tugas mereka nih, Iya. user Roblox ngasih Tapi kan harus edukasi ada ya. batasnya sih ya. Jadi kalau misalnya kalau kecanduan kan juga bisa bikin bahaya juga kan. Ya sama aja kayak seperti game lainnya sih menurut aku. Kalau pokoknya kalau sesuatu yang kecanduan kan juga nggak Nggak baik. bagus kan. ya, memang sesuatu yang Apalagi- berlebihan tidak akan bagus ya. jadi kita harus pintar-pintar manage waktunya juga, ngasih tau ke adik kita atau ke siapapun yang mungkin udah kayak udah kecanduan segala macam gitu-gitu. Nah itu berarti tetap balik lagi ke komunikasi antara si user dengan keluarga. Ini aku mau user anak ya, bukan kalau kalian kan otomatis udah bisa lah, harusnya udah ngerti lah ya kalau kayak Bisa anak-anak bocil. gitu. bahkan bukan unsur bocil tuh kayak kita tuh kadang tuh juga kayak 12-an ya? tertarik buat top up ini sih ya, Iya. karena dari pakaiannya apa namanya outfitnya Iya. gitu-gitu kan bikin kita menarik juga Oh iya, kan. iya Oh, itu sebutannya apa-apa. culture. Iya. Avatarnya pakai Ya, culture. Iya. yang ala-ala cewek-cewek cewek-cewek zaman Berarti kalian gitu lah. pernah top up juga dong? Pernah. Terus ada apa pakaiannya juga dong? Iya. Kita mau lihat dong Iya dong, avatarnya gimana Kayak apa dong, apanya dong, boleh Apa apa di belakang lagi? Kita Bisa, punya Kanisa dulu. tunjukin. Avatarnya gimana sih? Sama, Tunjukin ke Isa, Aduh, tunjukin ke sama Isa. fitur-fitur yang Tidak begitu, yang Tang. bisa dimainkan di Roblox apa Karena- sih? Kurang tertarik, kurang Karena tertarik. kalau apa ya penampilan kita
apa ya, jelek atau gimana, Dibully. Ya. sebenarnya nggak dibully, cuman kayak kitanya tuh ngerasa kayak kita ngeliat avatar yang lain tuh kayak ih kok pada bagus-bagus ya, kalau punya kita tuh kayak insecure gitu loh. Aku sih gini aja kayak misalkan naik gunung yang kayak gini. Iya. Cuma dia kali banget kan cuma. Kayak maksudnya kayak Oh bisa sih nih. iya kan, terus Ini kayak nih gunung ini nih. iya tuh. Iya, dibilang tuh Pokoknya seru. yang main sama Iya. temen-temen. Tapi dari kaki gunung. Saya nggak suka nih yang gini apa sih? Dari kaki Yang gunung yang gunungnya tuh butuh berapa lama ya? Berapa? Kalau dari kaki gunung itu kan kamu udah apa sih disebutnya summit. Ya. Itu berapa lama buat menghabiskan waktu buat summit? Beda map tuh Tergantung sih. Rata-rata Kalau atau yang pernah kamu aku coba? kurang lebih 1 jam lah. 1 jam. Iya, 1 karena- jam iya. di map mountain climbing gitu. Iya. Oh wow. Karena ada beberapa map gunung yang ada rintangannya, kadang ada yang flat biasa kayak gunung biasanya kita daki itu loh, kayak gitu. Betul belum pernah daki gunung sih gue. Iya, pokoknya Nah, dari situ kita jadi bisa ngerasain tuh. Bayangin daki Iya, gunung, daki maksudnya- gunung dengan outfit culture. Kita belum pernah naik gunung, tapi ketika di Roblox kita berasa kayak kita udah naik gunung. Udah kesumbing, udah selamat gitu. Tapi bukan Rinjani cuma, juga pernah. bukan cuma gunung doang sih, dia banyak. Jadi mungkin kan rata-rata yang viralnya itu kan rata-rata naik gunung. Iya. Ini juga ada kayak semacam orkes dangdut, terus kayak Oh, belum lainnya juga ada. Oh, ada, terus kayak Namanya kita Mels, bukan Rom. kita Amen. iya benar, kayaknya kita mau naik pesawat ke tujuan ke luar negeri atau kemana. Bisa naik pesawat. Kita mau naik haji, Iya. umroh itu tuh kayak Bisa. jadi tuh bikin ketertarikan kita tuh nambah, makanya coba Jadi kayak meluas gitu. Kira-kira Terus tertarik pokoknya nggak? dia. Ya beda. Nah, selain itu, kalau dampak positifnya juga itu dia ada salah satu map yang kayak pelatihan tambah-tambahan pengurangan buat Oh, Matt. iya Oh. kayak matematika kayak gitu. Itu kan juga bisa bikin apa ya? Bisa bikin anak-anak tuh jadi pengetahuan yang nambah gitu kan. Jadi ada sistem Pembagian. cara belajar yang baru. Oh, Iya, mungkin itu yang juga. dipakai oleh pendidikan di Solo tadi ya. Bisa jadi, Bisa ya. juga. Mungkin Cuma tergantung. pembelajarannya sama, tapi bedanya ini via Roblox aja. Iya, mungkin. betul. Dan itu akan otomatis melatih kreativitas anak-anak sih sebenarnya. Iya, Karena nggak mereka bosan kan, juga. ih kayaknya nih bikin ini bagus deh, bikin ini bagus deh. Iya. Sama kayak misalnya kalau di ranking kelas gitu kan, kalau kita semakin kecil nilainya ranking kita semakin turun kan. Kalau ini tuh posisi kita semakin, misalnya kita semakin menang pas kita lagi main perkalian, pertambahan atau pengurangan, itu posisi kita tuh semakin di atas gitu loh. Jadi kan Oh, kayak iya, nambah betul. semangat gitu kan. Kayak COC gitu ya? Ah iya. Bandinginnya sama COC. Tapi kalau buat belajar juga ada servernya sendiri. Iya, Kita iya. bikin server private gitu, nggak yang Ada semua umum masuk di situ. Ih, balik lagi ke outfit tadi deh. Kenapa? Kayak outfitnya tuh lucu-lucu tau sebenarnya. Nah, lucu-lucu juga, duitnya juga kaleng-kaleng ya. Dan kalau nggak salah ada role play itu kan kayak jadi anak-anak SMA, jadi abang-abang ojo, Oh jadi iya, Shopee itu Food, sih. itu kan seru banget. Iya, sudah. Dan outfit gitu Ada kan juga, bisa Ada. Unik-unik banget ya. mencerminkan diri kita juga Iya, kan. benar. Kalau Iya kayak- sih. pasti kalau semua ini outfitnya bagus, rambutnya blonde, ada yang pink-pinknya gitu, berarti Roblox-nya banyak nih Iya, gitu iya, kan. Unik-unik banget. Berarti kita bisa mengekspresikan diri Ya. lewat OOTT yang dari Roblox Outfit, itu ya. iya. Lewat outfitnya lah. Karena gitu deh. Iya gitu deh. Jadi nggak cuma komunikasinya doang. Bagus Itu juga banget. dinilai. Ya, di balik dampak baik juga ada dampak buruknya. Nah, kita harus menghindari dampak buruknya. Tuh. Nah, pesan dari kakak nih, user Roblox buat audiens kita, buat teman-teman kita yang nonton, kira-kira apa nih buat mereka? Jangan terlalu ini over kayak top up aja yang banyak, gak apa-apa, nanti biar kalian kece. Gue kece dari Sebaiknya lahir. jangan. Nanti menyesal di kemudian hari. Itu pendapat masyarakat ya. Iya, masyarakat Wajar. Bukan Dia user. belum nyobain naik gunung di Roblox. Karena saya naik gunungnya langsung. Oke lah. Siap suhu. Kalau aku pribadi sih mungkin gimana kitanya aja sih untuk ada apa sih kayak batasan, kita harus punya batasan gimana cara manage waktunya, terus cara yang seharusnya nggak dibolehin tuh kita nggak ngelakuin, misalkan
terlalu sering main Roblox sampai kayak ngeganggu jam kerja atau jam kuliah gitu loh. Jadi kayak kan nggak baik juga ya kalau kayak gitu karena terlalu kayak berlebihan gitu jatuhnya kan. Jadi kayak terus juga bikin sakit mata juga kan kayak ngeliat layar mulu gitu ya kan. Itu kalau negatifnya. Mungkin kalau positifnya kita jadi lebih mengekspresikan diri kita di sana gitu. Misalkan di real life kita orangnya yang introvert. Iya, tapi di sana kita bisa ketemu teman-teman banyak orang gitu kan. Jadi kita bisa kayak ada sosialisasi, komunikasi juga kali ya. Iya, kayak ada dua arah lah komunikasi sama yang di sana atau yang lebih yang komunitas di sana. Kayaknya aku mau coba deh. Coba boleh. Kayaknya sedikit tertarik, tapi Setidaknya jangan. Sedikit, masih sedikit sih. Iya, gitu. tapi nanti kalau ada waktu luang nyobalah ya. Nah, Tapi nggak luang-luang waktunya gimana nih? aku juga kalau main kalau lagi hubung aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Pagi ini apa nih? Sama, kayak singkat aja deh. Boleh main Roblox kalau lagi stres. Wah, Oh gitu. stress rilisnya di Roblox Iya ya, kan, nanti jujur. marah-marah di Ya Roblox. sedikit meringankan penat lah ya. Maksudnya karena nggak ngebosenin jujur kalau menurut aku ya. Mungkin ada kalanya bosen kalau kita tuh Kalah mulu. ya betul. Mungkin ketahuan bukan lagi. kalah sih. Ibarat kata bukan kalah ya. Kayak lebih ke kita nggak bisa ngelakuin naik-naik. rintangan Oh, iya. itu. Jadi ya udah capek lah lama-lama ya udah. Jadi bete. Ya betul ya udah. Asal jangan berlebihan ya guys. Ingat. Sebenarnya mau nanya pesan dari Kaisa, cuma tadi udah bilang jangan main Roblox. Jadi ya udah ada pesan dong. Karena main Roblox itu tidak bagus. Itu dia. Ya, karena Karena bolehlah sedikit-sedikit coba kalau ada Betul, waktu luang. boleh. Coba yang penting nggak ganggu waktu Iya. aktivitas kita. Iya betul. Tahu prioritas. awalnya juga saya berkomentar seperti itu, tapi lama-lama penasaran. Oh, kalau saya tidak. Bagi kayaknya tertarik nggak? Cobain Aku sih Roblox. sedikit tertarik ya, cuman balik lagi nanti kalau ada waktu luang kita coba mainin bareng-bareng, itu juga bisa sama temen kan? Iya, benar Temen-temen. bisa mabar. Iya, Komunitasnya juga. Gitu. Jadi komunikasinya kita bisa bangun di situ. Kita bisa bangun komunikasi di dalam game Roblox. Itu berasa kayak bersahabat, kayak jadi punya sahabat baru gitu loh kalau Ya, apalagi kalau paham. sering dibantu gitu ya Nis ya, dia nggak sih? Kayak misalnya kita nggak bisa ngeliat cerita gitu Betul. maksudnya. Nah bahkan nggak sekali dua kali kita ketemu lagi nih sampai di chat atau karena kalau di itu kan bisa berlanjut ke chat kan. Nah, Iya. di situ kita ngerasa kayak Seru nih. Punya teman baru ya. baru Iya. ya betul. Ada banyak Dan itu fitur-fitur kan lingkupnya juga luas buat nyari Betul. teman. Oke. Jadi gitu ya guys. Kalian mau main game boleh, tapi harus ingat apa yang kalian prioritaskan dan Yang diprioritaskan itu hanya 5 waktu. Masya Allah, Allahu Akbar. Siap pagi. Ya ampun. Ada pesan buat teman-teman? Jangan. Cukup yang penting semua tahu waktu, tahu batas. Oh iya. Terus kalau di Roblox harus jaga kata-katanya. No toxic ya guys. Nah, Oke. Nah, Betul. See you next time. Bye bye. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga sehat selalu. See you in the next video.